Ferdy Sambo ternyata dibohongi, Brigadir J dikorbankan, kini muncul dugaan motif versi Baradae. Panik. Mantan pengacara Baradae Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, Diolipa Yumara angkat bicara terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar ya. Menurut Diolipa Yumara, di kasus pembunuhan Brigadir J seolah motif jadi tidak penting untuk diungkap. Hal itu diduga karena motif pembunuhan itu berbau aib keluarga. Motif itu paling susah, makanya dalam perkara pembunuhan berencana ini motif jadi nggak penting. Tapi harus ada. Motif bisa apa ada jadi bikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, digendong sama Kuat. Ketahuan Yosua. Karena ketahuan Yosua, Putri sama Kuat nggak harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo. Ya kan, daripada bunyi semua kan. Kalau memang hal demikian terjadi, maka kesalahan Putri Chandrawati tidak ringan ya, bukan aktor yang dipaksa ya, kepepet, tetapi aktor yang justru menyimpan rahasia yang bahkan Ferdy Sambo pun tidak tahu. Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana tetapi memainkan drama sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia berada pada posisi korban. Walaupun dengan cara yang menurut saya sangat-sangat tanda petik kampungan. Artinya bohong. Jadi pembohong tidak boleh dipercaya. Di kampung saya di Tanah Batak ada yang begini. Sahali margabus matuatano dan porsia. Artinya sekali berbohong selamanya tak bisa dipercaya. Kecuali sudah sadar dan bertobat gitu. Kalau sudah sadar dipercaya dong. Tapi kalau masih berbohong terus jangan, nggak bisa dipercaya. Karena kalau memang ini benar, penting bagi keluarga Yosua yang untuk membersihkan namanya, walaupun tidak bisa mengembalikan nyawanya, tapi penting untuk membersihkan namanya seandainya apa yang disinyalemenkan atau yang diduga atau yang diinformasikan Diolipa Yumara itu benar adanya ya. Sekarang Publik hingga kini masih dibuat bertanya-tanya soal motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sebulan lebih kasus bergulir, belum ada kejelasan mengenai penyebab Ferdy Sambo tega membunuh Brigadir J yang merupakan ajudannya sendiri. Kini salah satu tersangka Baradae memberikan keterangan terkait dugaan motif Ferdy Sambo memerintahkan dirinya menembak Brigadir J. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Kecurigaan Baradae itu diungkapkannya kepada Diolipa Yumara saat Diolipa masih menjadi kuasa hukum Baradae. Menurut Diolipa, kecurigaan Baradae adanya hubungan Putri Chandrawati dengan Kuat bukan tanpa dasar. Ada dugaan Putri Chandrawati berzina dengan Kuat. Katanya, kata Diolipa, dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui Brigadir J saat di Magelang. Hal ini, kata Diolipa, diperkuat kata di mana saat dipergoki Brigadir J, Putri Chandrawati langsung menelpon Baradae dan Bribka Riki yang sedang mengantar makanan ke anaknya di sekolah Taruna Nusantara, sementara Kuat menelpon Ferdy Sambo. Kuat dan Putri, kata Diolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Ferdy Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J. Menurut Diolipa, adanya dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Diolipa menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati, membuat Ferdy Sambo murka dan marah. Apalagi, kata Diolipa, selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati untuk mengawal mereka. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Ferdy Sambo dan menghadirkan 5 tersangka, kata Diolipa, hal itu tidak akan mengungkap motif. Menurutnya, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, motif tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan ke 5 tersangka. Justru, kata Diolipa, berdasar keterangan dan analisa Baradae, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki Brigadir J. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Chandrawati, justru menurut Diolipa yang terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki Brigadir J.
Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J akan dipertemukan Selasa 30 Agustus dalam sebuah rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Para tersangka termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati akan mengikuti rekonstruksi. Dedi mengatakan rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Sambo tidak hanya terlibat perencanaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Fakta ini diungkap Barada Richard Eliezer alias Baradae, ajudan Verdi Sambo yang terlibat penembakan Brigadir J. Benarkah Verdi Sambo juga ikut penembakan Brigadir J? Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, hingga kini masih ada perbedaan terkait informasi siapa yang menembak Brigadir J. Karena Verdi Sambo tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa ia ikut menembak Brigadir J. Namun Taufan meyakini nantinya bukti balistik senjata dan bukti lainnya akan bisa membuktikan yang mengungkap siapa dan sesungguhnya menembak Brigadir J. Apakah benar hanya satu orang, dua orang, atau mungkin saja lebih dari dua orang? Lebih lanjut, Taufan menuturkan sekarang penyidik memiliki tugas untuk mendalami dan mencari bukti selain dari keterangan para tersangka. Karena itu, penting untuk membuktikan kebenaran dari kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Selain itu, penyidik juga harus membuktikan hubungan antar peristiwa, apakah Verdi Sambo hanya memerintahkan anak buahnya membunuh Brigadir J atau memang ada unsur bersama-sama mengeksekusi Brigadir J. Mantan pengacara Baradae ungkap fakta penembakan. Mantan pengacara Baradae Deolipa Yumara juga mengungkap hal serupa soal pelaku penembakan Brigadir J. Deolipa sempat membeberkan soal Brigadir J yang menembak dalam kondisi masih hidup. Posisi Brigadir J saat itu berlutut dengan telapak tangan menyatu di belakang kepala. Baradae lalu menembak Brigadir J sambil memejamkan mata. Deolipa sebelumnya juga memastikan bahwa Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Namun, Deolipa tidak mengetahui secara pasti soal senjata yang digunakan Verdi Sambo saat menembak Brigadir J. Verdi Sambo bahkan menyuruh berkali-kali menyerukan Baradae untuk segera menembak Brigadir J. Istri Verdi Sambo minta maaf sambil menangis setelah menjerumuskan Baradae. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan ajudannya Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae sama-sama jadi tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Keduanya berbeda peran dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yang juga ajudan Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo sendiri mengakui dirinya lah yang paling bertanggung jawab dalam aksi keji tersebut. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, satu persatu fakta baru terkait kasus ini terungkap. Begitu pula kisah seputar Irjen Verdi Sambo terkait kasus yang menghebohkan publik itu. Di antara kisah tersebut adalah Irjen Verdi Sambo mengaku bersalah karena melibatkan Baradae dalam pembunuhan Brigadir J. Dalam pengakuannya, Irjen Verdi Sambo juga disebut menangis dan menyesali perbuatannya lantaran telah merusak masa depan Baradae yang tergolong masih muda dan belum lama menjadi anggota polisi. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Sambo tidak hanya terlibat perencanaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Fakta ini diungkap Barada Richard Eliezer alias Baradae, ajudan Verdi Sambo yang terlibat penembakan Brigadir J. Benarkah Verdi Sambo juga ikut penembakan Brigadir J? Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, hingga kini masih ada perbedaan terkait informasi siapa yang menembak Brigadir J. Karena Verdi Sambo tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa ia ikut menembak Brigadir J. Namun Taufan meyakini nantinya bukti balistik senjata dan bukti lainnya akan bisa membuktikan yang mengungkap siapa dan sesungguhnya menembak Brigadir J. Apakah benar hanya satu orang, dua orang, atau mungkin saja lebih dari dua orang? Lebih lanjut, Taufan menuturkan sekarang penyidik memiliki tugas untuk mendalami dan mencari bukti selain dari keterangan para tersangka. Karena itu, penting untuk membuktikan kebenaran dari kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Selain itu, penyidik juga harus membuktikan hubungan antar peristiwa, apakah Verdi Sambo hanya memerintahkan anak buahnya membunuh Brigadir J atau memang ada unsur bersama-sama mengeksekusi Brigadir J. Mantan pengacara Baradae ungkap fakta penembakan. Mantan pengacara Baradae Deolipa Yumara juga mengungkap hal serupa soal pelaku penembakan Brigadir J. Deolipa sempat membeberkan soal Brigadir J yang menembak dalam kondisi masih hidup. Posisi Brigadir J saat itu berlutut dengan telapak tangan menyatu di belakang kepala.
Baradae lalu menembak Brigadir J sambil mengucapkan,